Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa nafsi awwalan bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh, semoga senantiasa Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mendapatkan jadwal untuk mengisi mengisi ba'da subuh lah, mengisi satu kajian kecil barangkali
yang diberi judul dari panitia sini adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Tulisannya Shin Ha Ra. Syahrul. Syahrul Quran. Kalau diterjemahkan bulan Quran. Ya, bulan Quran. Padahal di bulan 12 itu tidak ada di dalamnya yang namanya bulan Quran. Sejak bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah tidak ada namanya bulan Quran. Tapi ini Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dari mana datangnya ada istilah Syahrul Quran itu? Jawabannya adalah dari Al-Quran sendiri. Di Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya baca, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Artinya berarti Syahrul Quran itu maksudnya Syahrul Ramadan. Jadi bulan Al-Quran itu maksudnya bulan Ramadan. Bukan bulan Muharram, bulan-bulan yang lain, tapi khusus itu penamaan untuk Ramadan. Syahrul Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Karena Al-Quran sendiri di Al-Baqarah 185 menyatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan allazi yang unzila telah diturunkan fihi di dalam Ramadan itu Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah sedikit memahami syahrun ini yang diterjemahkan bulan. Padahal ada kalimat lain yang juga terjemahannya bulan. Qamarun bulan. Hilal juga bulan. Hilal yang kemarin disebut-sebut menunggu hilal. Menunggu hilal, ru'yatul hilal, melihat bulan. Syahrun juga bulan. Tapi di sini ada sedikit yang membedakan dengan yang lain. Yang jelas bahwa qamarun itu bulan dalam arti itu secara fisik. Fisiknya bulan yang suka kita lihat itu fisiknya itu disebut qamarun. Adapun menunjukkan waktunya itu hilal syahrun. Menunjukkan waktunya, bukan fisiknya. Sedang khusus untuk syahrul Ramadan, syahrun itu di dalam ensiklopedia Al-Quran itu dikatakan bahwa yang dari akar kata shin, ha dan ro, shin, ha, ro itu menunjukkan kemasyhuran, populer, menonjol. Dari sini keluar ada kata masyhur. Masyhur itu ada shin, ada ha, ada ra. Masyhur. Sesuatu yang masyhur itu yang terkenal. Maka siapa orang yang tidak mengenal bulan? Terkenal bulan itu. Terkenal. Jadi ketika bulan menampakkan sinarnya, dari mana-mana orang lihat. Dari pelbagai arah orang bisa lihat. Semua negara bisa lihat. Dilihat oleh miliaran barangkali orang, semuanya bisa melihat. Terkenal, masyhur. Dan itu terkenal yang orang semua menyukai. Bukan terkenal jeleknya, tapi menyukai. Itu syahrul.
Maka ketika dilekatkan dengan Al-Quran, syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka semua orang mengenali bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ada di Ramadan, bahwa Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hampir semua orang mengenal. Tidak ada yang mengatakan turun di bulan Safar, di Ramadan. Nah, jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kedatangan Ramadan ini tentu mengingatkan kita juga dengan Al-Quran. Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Oh, Al-Quran itu hudan linnas. Oh, jadi bulan Ramadan, Al-Quran, hudan, hidayah, petunjuk ngumpul di situ. Sehingga kemudian ayat tadi lanjutannya faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah Allah menyatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian di Ramadan itu juga diwajibkannya saum, faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Di ujung hendaknya menyempurnakan bilangan Ramadan dengan puasanya, dan jangan lupa walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah perintahkan supaya kalian mengagungkan Allah, bertakbir, meyakini bahwa hanya Allah Maha Besar, selainnya kecil, ala ma hadakum. Karena Allah telah memberikan hidayah, petunjuk. Kembali kepada tadi, Al-Quran hudan linnas. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan yang lain kita rajin baca Al-Quran, di Ramadan lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi. Karena memang disitulah banyak pahala dari bacaan Al-Quran dibanding di luar Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Quran, Al-Quran itu hidayah, hudan, petunjuk, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kalian mengagungkan Allah, dikaitkan dengan ala ma hadakum. Kan Allah sudah beri hidayah, petunjuk. Apa petunjuk itu? Al-Quran. Alladzi unzila fihil Quran hudan. Oh. Artinya mengagungkan Allah itu satu paket dengan Al-Qurannya itu. Bohong kalau kita mengagungkan Allah tapi tidak mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak mau memahami Al-Quran, bagaimana bisa mengagungkan Allah sementara kita tidak paham Al-Quran? Al-Quran itu yang memberikan petunjuk pada kita. Ini cara kalian untuk mengagungkan Allah. Nah, maka kita lihat sekarang di mana-mana kalau Ramadan, yang tadinya malas-malasan juga Ramadan rajin baca Al-Quran. Itu karena Al-Quran itu ada di Ramadan. Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu hidayah. Perintah kita supaya mengagungkan Allah. Mengagungkan itu harus mengerti Al-Quran. Minimal mulai senang membaca, gemar membaca.
Walaupun tidak senang, berusaha untuk senang. Walaupun ada malas-malas, berusaha untuk dihindari kemalasan itu. Kenapa? Dilatih sudah dengan puasanya, dengan saumnya. Kan saum itu menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Termasuk godaan setan, kita tangkis, kita tahan. Karena kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu merupa junnah, perisai yang bisa menghalangi ketika rayuan setan datang. Ketika bisikan-bisikan yang membuat kita malas datang, terhalangi oleh saum itu. Kalau puasanya benar, maka kita bisa terhindar dari segala macam ajakan setan. Termasuk ajakan untuk tidak mau baca Al-Quran. Malas-malas juga kita bisa memaksakan diri untuk baca Al-Quran. Minimal 1 bulan itu tamat 1 kali minimalnya kita usahakan. Syukur-syukur kalau lebih dari itu. Kemudian kita tingkatkan bukan hanya bisa membaca, tapi berusaha untuk memahami Al-Quran. Itulah kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran. Hadirin para jamaah sekalian, perlu diketahui, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Berarti Ramadan dengan puasanya, dengan saumnya, kemudian petunjuk Allah dengan Al-Qurannya, ini 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ada sebuah hadis menyatakan keduanya ini, baik saum maupun Al-Quran, ini nanti itu memohon kepada Allah. Yaqulus siyam, Ey Rabbi mana'tahun nauma billail. Wahai Allah, kata siam ini, kata puasa. Wahai Allah, Engkau telah melarang orang itu tidur di malam hari. Artinya malam harinya tidak habis untuk tidur melulu. Kenapa? Ada baca Quran, ada tarawih, ada tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Kemudian Al-Quran juga ngomong kepada Allah, Ey Rabbi, terbalik. Tadi kata siam, mana tahun ta'am bin nahar. Kata siam, Ey Rabbi mana tahu asyama bin nahar. Wahai Allah, Engkau melarang dia untuk makan di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk beri syafaat kepada orang itu. Itu kata puasa, kata siam. Al-Quran juga begitu. Ey Rabbi mana'tahun nauma billaili. Hai Allah, Engkau telah melarang orang itu tidur melulu di malam hari. Kenapa? Baca Al-Quran, tarawih dan sebagainya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk bisa memberi syafaat, pertolongan kepada orang itu yang baca Al-Quran. Jadi singkatnya, puasa mohon kepada Allah supaya memberi bantuan, pertolongan, syafaat kepada yang puasa. Al-Quran juga mohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada yang baca Al-Quran. Jadi bukan kita yang minta, dia yang minta kepada Allah. Maka bagaimana akhirnya? Fayusyafi'ani fihi, maka Allah memberikan izin kepada keduanya, baik Al-Quran maupun puasa, untuk memberikan syafaat kepada yang berpuasa dan yang baca Al-Quran. Nah, ini keuntungannya. Orang yang puasa Ramadan menyatu dengan Al-Qurannya, dengan rajin baca Al-Qurannya, tadabbur Al-Qurannya. Maka dengan demikian
saya mengingatkan diri saya sendiri khususnya, mudah-mudahan juga untuk kita semua, hendaknya di Ramadan ini menjadi prioritas untuk membaca Al-Quran di samping melakukan ibadah saum di siang hari. Begitu pahala yang dianugerahkan kepada kita, sehingga dengan siang malam ini kita banyak melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah memberikan peluang kepada kita untuk memberikan ampunan. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang melakukan saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka kata Allah pasti diampuni. Kenapa pasti? Menggunakan kalimat fil madhi, ghufira. Ghufira itu bukan akan, telah diampuni. Itu ghufira. Kalau akan yughfaru, akan diampuni. Yughfaru. Ini ghufira, telah diampuni. Telah diampuni. Padahal kan baru akan. Karena yang puasa diampuni. Artinya puasa dulu baru ampunan, kan gitu. Tapi kata Allah yang puasa sudah diampuni. Yang puasa itu sudah diampuni. Artinya apa? Menunjukkan saking pastinya. Saking pastinya. Kalau memang betul puasanya, benar puasanya. Syaratnya imanan wahtisaban. Iman itu di hatinya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, sehingga apapun perintahnya dituruti pasti benarnya. Kemudian ihtisab, mengharap ridha Allah. Tapi ihtisab juga dari kata hisab. Hisab mendapatkan tambahan ta di tengah-tengah jadi ihtisab, tapi tetap hitungan artinya. Artinya hitung-hitungan. Kan kita biasanya hitung-hitungan. Kalau disuruh itu hitung-hitungan. Kita disuruh apa gitu, hitung-hitungan. Ini ada anunya enggak sih? Enggak gitu kan? Ada anunya enggak? Kalau kahartin teu mun teu dilakonan. Hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungan puasanya itu. Artinya hitungannya kita puasa karena memang Allah yang nyuruh. Kalau saja bukan perintah agama, kalau saja bukan perintah Allah, saya tidak mau puasa. Kan hitung-hitungan namanya itu. Hitung-hitungan. Jadi maka disimpulkan hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.